Halo sahabat Lovebird Mania, berjumpa kembali di channel Jagat Kicau. Semoga teman-teman Lovebird Mania dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya, amin. Dalam kesempatan yang baik ini, kita akan bersama-sama membahas permasalahan Lovebird. Dari berbagai masalah yang dialami Lovebird Mania, yang diulas secara berbeda, lebih detail, dan terperinci. Dan topik pembahasan kita kali ini adalah settingan Lovebird betina over birahi. Teman-teman Lovebird Mania tidak perlu risau. Jika Lovebird gacoan kalian, khususnya Lovebird betina single fighter, mengalami hal seperti ini, yakni over birahi. Lovebird over birahi secara alami semua jenis Lovebird akan mengalami. Baik itu Lovebird betina, jantan, bahkan Lovebird gacoan teman-teman Lovebird Mania yang memiliki karakter pasangan pun bisa mengalami hal seperti ini. Baiklah, sebagai kicau mania sejati, kita selalu dituntut untuk agar jangan menyerah. Entah itu Lovebird kita dalam keadaan over birahi bahkan macet. Sebagai kicau mania sejati, sudah seharusnya kita mencari celah serta solusi untuk burung gacoan kita. Baiklah, kita mulai dari yang pertama. Apa itu over birahi? Dan kenapa terjadi over birahi? Silahkan simak baik-baik. Over birahi adalah karakter Lovebird yang secara alami akan timbul dengan sendirinya. Hal ini terjadi karena hormon testosteron Lovebird sedang berada di puncaknya. Dan di saat kondisi seperti ini biasanya, Lovebird akan bertingkah aneh, seperti menggigit-gigit bagian tubuhnya sendiri, merusak ornamen sangkar, burung cenderung lebih agresif. Dan ini terjadi diawali dengan mengeluarkan karakter khasnya yang terlebih dahulu. Mesawat. Jika Lovebird tersebut betina, dan jika Lovebird jantan biasanya diawali dengan tingkah aneh seperti menggaruk-garuk paruh hingga gestang atau gesek tangkringan. Dan penyebabnya adalah karena Lovebird yang kita rawat, khususnya untuk lomba, itu biasanya karena makanan utama yang kita berikan ke Lovebird kita memiliki kandungan protein yang terlalu tinggi. Seperti kanarisit. Lalu apa perbedaannya jika Lovebird yang kita rawat sejak awal diberikan makanan utamanya hanya millet putih polos saja? Dengan Lovebird yang sering diberikan makanan campuran atau pakan tinggi. Baiklah, jika Lovebird hanya memakan millet polos, secara alami karakter Lovebird over birahi akan muncul dalam keadaan semestinya, yakni antara umur 8 bulan sampai 1 tahun. Tapi jika kita bicara Lovebird lomba atau Lovebird gantangan, terkadang kita menemui Lovebird yang masih umur sekitar 4 bulan sampai 7 bulan. Sudah mengalami hal semacam ini. Ini sudah jelas karena banyaknya perlombaan latberan yang mengadakan kelas Lovebird Balibu atau PAUD. Alih-alih ingin meraih prestasi, Lovebird yang masih berumur 3 bulan sudah kita olah birahinya dengan memberikan pakan tinggi. Dan jika kita lihat di gantangan, betapa menjamurnya kelas Lovebird Balibu. Namun kinerja sudah seperti Lovebird dewasa konslet. Padahal ini terjadi karena paksaan. Dan yang terjadi Lovebird tersebut mengalami birahi dini, atau birahi paksa. Dan tidak sedikit juga teman-teman Lovebird Mania yang pada akhirnya dibikin pusing. Karena Lovebird tersebut kebanyakan sudah macet di usia Lovebird yang padahal baru berusia 6 bulan. Dan pada akhirnya tidak sedikit juga teman-teman Lovebird Mania yang mengalami hal ini, justru masih berkecimpung di kelas Lovebird Balibu, dan enggan untuk diikut sertakan di kelas yang semestinya. Dan jika kita amati lebih mendalam lagi, sebenarnya jika Lovebird dalam posisi usia 6 bulan lebih, adalah di mana posisi Lovebird sedang top performa. Karena di usia tersebut Lovebird sedang beranjak ke arah birahi. Lalu kenapa banyak Lovebird yang baru berumur 5 bulan atau 6 bulan sudah tidak perform lagi? Itu terjadi karena Anda sendirilah yang memaksakan Lovebird untuk birahi dini. Namun teman-teman Lovebird Mania tidak perlu khawatir. Karena di tema kali ini adalah pembahasan settingan Lovebird over birahi. Jadi saya akan jabarkan tentang bagaimana cara menyeting Lovebird dalam keadaan over birahi. Dan yang akan saya jabarkan kali ini adalah Lovebird betina. Karena di mana saya pernah bahkan sering melakukan hal seperti ini. Jadi ini saya sampaikan berdasarkan pengalaman saya pribadi. Baiklah, jika Lovebird gacoan Anda betina dan sedang mengalami over birahi,
Alangkah baiknya Lovebird tersebut kita rawat seperti biasa. Jangan diturunkan birahinya. Karena jika Lovebird untuk lomba dalam keadaan drop birahi, Anda sendiri akan mengalami kesusahan ketika Lovebird Anda digantangkan. Karena sekarang sudah tidak seperti dulu. Melihat ketatnya persaingan Lovebird di gantangan, kita juga harus jeli dan mengikuti arus persaingan di kelas Lovebird. Sedangkan penjelasan yang akan saya sampaikan, pernah saya terapkan ke Lovebird gacoan saya. Dan hasilnya cukup memuaskan. Yaitu Lovebird lebih gacor dan jeda rapat. Jika Lovebird Anda over birahi namun Lovebird tersebut hendak digantangkan, alangkah baiknya jika Lovebird tersebut kita berikan pasangan. Entah itu nanti akan cocok atau tidak. Intinya agar Lovebird gacoan kita terdongkrak emosinya. Dan jika sudah terdongkrak emosinya Lovebird gacoan kita, secara perlahan birahinya akan mulai turun. Meskipun sangat beresiko, namun cara ini cukup instan dan efektif. Bahkan jika lebih fatal lagi, burung pasangan gacoan kita akan dibantai. Maka dari itu, pengawasan yang lebih teliti dari Anda harus Anda lakukan. Dan untuk selanjutnya, jika Lovebird gacoan kita sudah membatai, alangkah baiknya Lovebird gacoan kita pisah lagi. Dilanjut Lovebird gacoan kita mandikan dengan basah kuyup. Dan untuk pakan lomba, alangkah baiknya kita berikan pakan millet polos saja. Dan untuk ekstra foodingnya, cukup kita berikan kangkung saja. Dan itu saja cerita pengalaman saya dalam menyeting Lovebird dalam keadaan over birahi. Semoga pengalaman yang saya sampaikan kali ini cukup berguna untuk teman-teman Lovebird mania yang sedang mengalami masalah tersebut. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga Lovebird yang kita rawat bisa tampil sesuai ekspektasi kita, meraih prestasi. Oke, dan pada video selanjutnya, kita akan membahas bersama seputar permasalahan Lovebird dari sudut pandang yang berbeda, lebih detail dan mendalam. Jadi pastikan sahabat Lovebird mania sudah menekan tombol subscribe-nya dan sudah mengaktifkan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan update video kami selanjutnya. Terima kasih, salam ngopi santuy, dan salam satu hobi.